Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi ini itu sebuah fasal. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Furudul khusli, adapun beberapa fardu mandi atau rukun mandi. Furudul khusli, adapun beberapa fardu mandi yang wajib dilakukan ketika mandi besar. Iku isnani, ada dua. Rupanya dua, apa saja? An-niyatu, yang pertama niat. Niat harus berniat nawaitul khusla raf'il hadaris akbar, misalkan. Wa ta'mimul badani, yang kedua, dan meratakan seluruh badan, bil ma'i, dengan air. Wa ta'mimul badani, yang kedua, meratakan badan bil ma'i, dengan air, atau membasuh seluruh badan, baik kulit atau rambut, dengan air yang suci, mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya atau penjelasan susunan kalimahnya. Faslun, seperti biasa, adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf berupa hadza. Takdiruhu hadza, ai hadza faslun. Furudul wudu'i, furud itu menjadi mubtada, rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Dijadikan mubtada karena dia adalah isim ma'rifat ya. Isim ma'rifatnya gimana? Karena digandengkan dengan lafal ma'rifat. Al-khusli itu ma'rifat. Furud aslinya nakiroh, tapi karena furud ini digandengkan dengan al-khusli, yaitu isim ma'rifat, maka furud otomatis menjadi ma'rifat dan boleh menjadi mubtada, boleh dijadikan sebagai mubtada. Furud itu jamak taksir ya, dari isim mufrad fardun, fardoni, furudun, maknanya beberapa kefarduan. Al-ghusli mudhafun ilaih, karena lafal yang kedua dinamakan sebagai mudhaf ilaih. Lafal yang kedua yang gandengan, yang kedua dinamakan mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih harus selalu dibaca jar. Ini jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Isim mufrad munsharif. Furudul ghusli. Khobarnya mana? Khobarnya isnani. Lafal isnani menjadi khobar dari furud. Isnani ada dua. Isnani khobar rofa dengan alif ya, karena dia mulhaq bitasniyah. Ini lafal yang mulhaq bitasniyah atau menyerupai isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Nah, isnani huruf akhirnya alif dan nun ya, seperti isim tasniyah, padahal memang bukan isim tasniyah, tapi dia mirip dengan isim tasniyah, makanya alamat atau tanda i'rabnya juga sama persis seperti isim tasniyah, yaitu dengan alif dan nun. Isnani itu rafa dengan dhammah karena dia mulhaq bit tasniyah, yang kedudukan menjadi khobar yang harus rafa. An-niyatu, ini an-niyatu juga bisa menjadi badal atau menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf. Kalau menjadi badal berarti pengganti dari lafal isnani, karena isnani dua, lalu lafal isnani ini dibadal gantikan oleh an-niyatu yang pertama, niat ya. Jadi sama-sama rofa, walaupun rofanya berbeda karena secara lafal dia berbeda. Isnani mulhaq bidasniyah, an-niyatu mufrad ya. Jadi secara tanda rofanya beda tapi sama-sama rofa. An-niyatu menjadi badal dari isnani, badal ba'du mingkul, rofa dengan dhammah ya, karena isim mufrad. Atau yang kedua, dia bisa menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf, mubtada yang dibuang, yaitu berupa al-awwalu an-niyatu. Itu yang pertama adalah niat. Itu juga bisa. Lalu wa ta'mimul badani, wawunya wawu ataf ya, mengikuti lafal an-niyatu. Berarti i'rabnya harus seperti an-niyatu, ta'mimu ya, ta'mimu, tidak ditanwin karena akan digandengkan ke lafal setelahnya, yaitu al-badani. Ta'mimul badani, ta'mimu rafa dengan dhammah karena dia
karena dia mengikuti an-niyatu ya, rofanya mengikuti an-niyatu karena atof ya, wawunya huruf atof, takmimu maktuf, maktuf alaihnya mana, an-niyatu maktuf alaih. Lalu dia juga mudhof karena akan digandengkan dengan lafal al-badani. Al-badani mudhofun ilaih, jar dengan kasroh karena isi mufrad ya. Dan dibaca jar karena dia menjadi mudhof ilaih, yang mudhof ilaih itu harus selalu jar. Bil ma'i, yang terakhir bil ma'i itu jar dan majrur. Baknya harfu jar, al-ma'i majrur, lafal yang dijarkan atau yang kemasukan huruf jar, makanya harus dibaca jar. Bil ma'i, berarti jar majrur ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang ketiga, sedikit penjelasan makna dari fasal ini ya. Fasal ini menjelaskan tentang fardu mandi. Kita membahas tentang fardu mandi. Fardu itu ya sesuatu yang harus dilakukan. Kalau fardu mandi berarti harus dilakukan ketika mandi. Kalau sampai tidak dilakukan maka mandinya tidak sah. Nanti mandinya tidak sah. Kalau dilakukan, mana mandinya sah, mendapatkan pahala. Kalau mandi sunnah ya harus memenuhi fardu juga. Nanti kalau sunnah mendapatkan pahala. Tapi kalau mandi wajib ya harus memenuhi fardu juga, dia mendapatkan pahala, lalu dia badannya menjadi suci ya, sudah tidak punya hadas lagi. Karena ini kalau hadas besar harus mandi. Fardu mandi di sini ada dua ya. Kalau di teks lain, kita fikih lain ada yang menyebutkan tiga. Di sini dua. Yang pertama niat ya. Niat selalu dicantumkan dalam setiap awal ibadah. Kenapa? Karena memang ada hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu hanya sahnya sesuatu itu ibadah itu hanya dengan niat. Kalau tidak ada niat maka tidak berpahala ibadah itu. Wudu tanpa niat yang nggak dapat pahala. Sholat tanpa niat yang nggak dapat pahala. Mandi tanpa niat yang nggak dapat pahala. Tapi kalau disertai niat maka akan mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesuatu itu memang tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Niatnya buruk maka akan mendapatkan keburukan. Itu niatnya kurang lebihnya seperti ini. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhulillahi ta'ala. Niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhulillahi ta'ala. Itu salah satu contoh niat ketika mandi besar. Yang kedua, setelah niat wa ta'mimul badani, meratakan badan dengan bil ma'i, dengan air. Jadi badannya harus tersiram semua oleh air ya, baik badan yang berupa kulit atau yang berupa rambut ya, harus semuanya harus terkena air. Kalau ada salah satu anggota badan yang dianggap bagian luar kok tidak terbasuh, maka nanti tidak sah mandinya. Ya, tentunya bagian-bagian yang sulit seperti kubul, dubur, terus kuku-kuku itu yang dihitung sebagai bagian luar maka harus dibasuh atau harus terkena air, dan tidak boleh ada penghalang yang menuju air ke kulit atau rambut tersebut ya. Memang harus benar-benar semuanya badan baik itu kulit atau rambut harus terkena air, harus basah oleh air. Itu fardu yang kedua. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang fardu mandi. Niat ada dua, niat dan meratakan seluruh badan dengan air. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.